Halo semuanya, para trainer-trainer yang sangat keren. Selamat datang kembali di channel ini. Varian regional adalah bukti bagaimana Pokemon bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Bentuk, tipe, bahkan sifatnya bisa berubah total. Dan kali ini aku akan berimajinasi. Gimana jadinya kalau ada beberapa Pokemon yang mendapatkan varian regional? Atau beradaptasi gitulah, intinya sama lingkungan baru. Kita akan lihat bentuk aslinya dulu, lalu seperti apa bentuk adaptasinya. Jadi kalau begitu, yuk langsung saja kita mulai. Let's go! Lopdis adalah Pokemon kecil berbentuk hati berwarna merah muda. Dia hidup di laut hangat dan melambangkan cinta. Tubuhnya halus, siripnya seperti nggak ada sirip sih sebenarnya ya. Kalau segitu aja, dan sifatnya memang lembut seperti hati. Sama seperti bentuknya yang memang cinta-cinta gitu ya kan. Nah kali ini di wilayah laut dalam yang gelap dan dingin, Lopdis beradaptasi menjadi predator. Tubuhnya berubah menjadi biru tua pucat. Matanya sebenarnya biasa aja, kayak ramah gitu ya kan. Tapi sebenarnya enggak seramah itu. Nah karena harus bersaing dengan predator, Lopdis kehilangan sifat lembutnya. Dia berburu di malam hari dan menyergap dari kegelapan. Dan sekarang tipenya berubah menjadi water dan juga dark. Dia tetap melindungi pasangannya, tetapi caranya menjadi posesif dan juga agresif. Zaruth adalah monyet hitam berbulu hijau. Dia hidup menyendiri di hutan lebat, sangat liar dan menggunakan tanaman untuk bertarung. Tubuhnya ramping dan gerakannya cepat. Dan yang paling penting, dia adalah salah satu Pokemon mythical. Nah, di wilayah pegunungan, Zaruth hidup berkelompok. Bulunya berubah menjadi hijau muda dan juga agak kusam serta menyatu dengan lumut gitu. Di lengan dan perutnya ada lilitan akar dan rotan tebal sebagai pelindung. Posturnya lebih besar memang ya kan, tapi memang hampir mirip seperti Zaruth biasa. Karena hidup berkelompok, Zaruth menjadi lebih terorganisir gitu. Dia kehilangan sifat liciknya dan menggantinya dengan kekuatan fisik. Tipenya berubah menjadi crash normal sekarang ya. Virau adalah burung pemangsa besar dengan leher panjang, paruh runcing, dan bulu coklat. Dia terbang tinggi untuk mencari mangsa dan memiliki kecepatan yang tinggi. Tapi sayangnya sampai detik ini mungkin dia adalah salah satu Pokemon yang tidak menonjol, karena memang tidak ditonjolkan. Nah di padang rumput yang terbuka, Virau beradaptasi menjadi petarung. Tubuhnya lebih berotot. Bulu di kepalanya berdiri seperti jengger merah gitu. Sayapnya lebih pendek tapi kuat untuk memanuver di udara gitu. Cakarnya lebih besar dan paruhnya lebih tebal untuk memukul. Virau turun ke pertarungan jarak dekat. Tipenya sekarang berubah menjadi fighting flying. Dia sekarang bertarung dengan menukik dan memukul menggunakan sayap dan cakarnya. Meraktus adalah kaktus penari berwarna hijau dengan bunga di kepala. Dia hidup di gurun dan bergerak mengikuti irama gitu. Tubuhnya bulat dan sangat ceria. Nah di gurun berbatu, Meraktus beradaptasi menjadi penjaga oasis. Tubuhnya memanjang dan berwarna merah seperti buah naga. Di kepalanya tumbuh mahkota seperti tanduk naga gitu. Tangan dan kakinya bersisik hijau, ekspresinya lebih serius dan berwibawa. Untuk bertahan dari panas dan juga badai pasir, Meraktus ini mengembangkan energi naga di dalam tubuhnya. Tipenya berubah menjadi Crash Dragon. Dia nggak lagi menari, tetapi menjaga wilayah dengan napas naga. Bouffalant adalah banteng besar dengan bulu tebal di kepala dan tanduk melingkar. Dia hidup di dataran dan juga dikenal karena kekuatannya dalam menanduk. Di wilayah tambang, Bouffalant beradaptasi menjadi pekerja berat. Bulunya berubah kusam dan tertutup debu. Di kepalanya ada pelindung logam besar seperti helm gitu. Tanduknya lurus dan kayak terikat tali gitu. Kakinya dilapisi besi agar tidak terpeleset di tanah licin. Karena harus menarik beban yang berat untuk menggali, tubuhnya menjadi lebih kokoh. Tipenya berubah menjadi steel ground gitu. Dia menjadi sangat tahan banting dan juga kuat. Sifatnya sekarang keras kepala tapi sangat setia pada pekerjanya. Dan sekarang menjadi jauh lebih menakjubkan dengan kombinasi tipe yang sangat menakutkan.
Rillaboom adalah gorila raksasa dengan drum kayu di punggung gitu. Dia pemimpin yang tenang dan menggunakan irama untuk mengendalikan tumbuhan. Nah, di wilayah baru ini, Rillaboom menjadi jenderal perang. Tubuhnya lebih kekar dan juga berotot. Drumnya nggak lagi untuk musik, tetapi digunakan sebagai pentungan alias pemukul. Daun di kepalanya membentuk seperti topeng perang gitu. Dan ikat pinggangnya dari daun kering gitu nggak sih? Karena wilayahnya sering diserang, Rillaboom memimpin pasukannya langsung ke medan perang. Tipenya berubah menjadi crash fighting. Setiap pukulan drumnya bisa melemahkan musuh dan menyemangati kawan. Jurus barunya adalah close combat, wood hammer, dan juga coaching. Jadi ya keren banget nggak sih, kayak manusia purba gitu. Infernape adalah monyet api berwarna oranye dengan api menyala di kepala. Dia sangat cepat dan pastinya ahli bela diri dengan tipe fire dan juga fighting. Nah, di gunung bersalju, Infernape beradaptasi dengan menumbuhkan bulu putih yang tebal gitu. Api di tubuhnya berubah menjadi api biru yang tidak melelehkan es. Pola biru muncul di wajahnya seperti topeng gitu. Dan gerakannya tetap cepat tetapi lebih anggun. Untuk bertahan di suhu yang sangat ekstrim yaitu dingin sekali, Infernape belajar mengendalikan api dan juga es dalam satu tubuh. Tipenya berubah menjadi fire and ice. Dia bisa menyerang dengan pukulan panas lalu membekukan lawannya. Sifatnya tenang tetapi sangat mematikan. Karena memang sekarang dia terinspirasi dari Yeti. Octillery adalah gurita merah dengan bentuk seperti meriam. Dia menembakkan tinta dan juga peluru air dari mulutnya. Tubuhnya bulat dan tentakelnya pendek. Nah, di perairan tercemar, Octillery beradaptasi menjadi pemburu beracun. Tubuhnya sekarang berubah menjadi kuning pucat dengan bintik biru besar seperti gurita beracun. Atau seperti gurita cincin biru gitu. Nah, sekarang juga pipanya lebih panjang untuk menyemprotkan racun. Tentakelnya lebih panjang dan juga lentur. Ya, karena airnya kotor, Octillery mengembangkan bisa untuk melumpuhkan mangsanya. Tipenya sekarang berubah menjadi water poison. Dia bersembunyi di lumpur dan menyergap mangsa dengan semburan racun. Jurus barunya adalah Sludge Bomb, Poison Jab, dan juga Octazoka. Gimana menurut kalian? Aku suka perpaduan warnanya ya. Dan inspirasinya yaitu gurita beracun. Dan itulah beberapa Pokemon jika mendapatkan bentuk regional gitu. Sebenarnya ini hanya hayalan ya teman-teman. Tapi kalau dilihat-lihat bentuknya juga keren-keren dengan inspirasi yang nyambung. Ada buah naga atau gurita beracun dan semuanya memang ada di dunia nyata. Tinggal diadaptasi bersama Pokemon lainnya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di pembahasan atau petualangan serta Fakemon lain atau Pokemon lainnya. Aku pamit dulu, dadah.